Sifat patonah, sifat yang wajib adanya di para rasul, di para nabi. Patonah artinya apa? Pintar ya. Wajib para nabi, para rasul pintar. Patonah, pintar. Perlawanannya sebaliknya bodoh dari pintar. Biladah ya, biladah. Semua sifat yang wajib di para rasul berapa? 4. Sifat yang wajib di rasul 4 semuanya ya. Sidik, amanah, tabligh, patonah. Itu 4. Sidik, amanah, tabligh, patonah. Yang mustahilnya 4 juga. Kizib, hianat, kitman, biladah. Kijib, hianat, kitman, biladah. 4 juga. Nah ini yang terakhir nih, patonah nomor 4 terakhir, yaitu wajib para nabi, para rasul pintar, mustahil bodoh. Halaman 69 nomor 3. Patonah para rasul bukan hasil belajar atau hasil meniru langsung, sebagaimana firman Allah surat Al-An'am. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatim man nasya. Inna rabbaka hakimun alim. Dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana dan maha mengetahui. Jadi ibu-ibu, kepintaran, kecerdasan para nabi, para rasul mah bukan boleh ngaji, bukan. Enggak kayak kita. Kita bisa pinter kalau mau ngaji, mau ngapalin gitu ya. Jadi nabi mah enggak begitu ya. Enggak begitu. Kadang udah ngaji enggak bisa-bisa. Udah hafal juga lupa mulu gitu ya. Jadi Nabi mah enggak ya, jadi enggak pesantren, enggak ngaji Nabi mah. Jadi langsung Allah yang mengajarkan. Watil kahujatuna ataina Ibrahim. Allah memberikan kepandaian, kepintaran, kecerdasan kepada Nabi Ibrahim untuk mengalahkan hujah-hujah kaumnya. Bisa debat, bisa diskusi, bisa mengalahkan hujah masyarakatnya, kaumnya langsung tanpa belajar. Nah, itu ya. Ini perbedaan kepintaran para nabi dengan kita. Semuanya. Kangjeng Nabi Muhammad ya. Kangjeng Nabi Muhammad itu kan disebutnya ummi ya. Disebutnya itu Nabiil Ummi. Nabi yang ummi. Apa nabi yang ummi itu? Nabi yang enggak nulis, yang enggak baca. Nabi enggak pernah nulis, enggak pernah baca. Bukan enggak bisa, bukan ya. Jangan diartiin ummi, Nabi enggak bisa baca, enggak bisa. Kalau begitu jadi bodoh, jadi gitunya ya. Jadi enggak pernah nulis, enggak pernah baca. Orang Mekah saat itu enggak pernah lihat Nabi nulis, enggak pernah lihat Nabi baca-baca buku kayak apa kayak enggak pernah gitu, enggak pernah. Sedangkan waktu itu kan di saat Kangjeng Nabi diangkat, diturunkan di Mekah, disebutnya masyarakatnya itu, umatnya, kaumnya kaum jahiliyah kan ya, disebutnya kan jahiliyah gitu ya. Kan jahiliyah teh kalau kata kita mah bodoh kan ya. Jahlun, jahal teh kan bodoh ya.
Itu teh bukan bodoh nggak bisa hitung-hitungan, bukan begitu ya. Bukan bodoh nggak tahu 1.000 ini 50.000, bukan itu ya. Karena orang-orang Mekah saat itu ekonominya jago, politiknya hebat, pokoknya semua serba hebat. Abu Jahal, Abu Lahab itu semua kegedean Mekah itu pintar-pintar. Tapi yang disebut bodoh di sini apa? Jahiliyah di sini apa? Tidak bisa otaknya menerima ketuhanan Allah. Nah itu yang disebut bodohnya itu ya. Yang disebut bodohnya apa? Dia malah menyembah, percaya, beriman kepada patung-patung berhala. Ini bodohnya itu ya. Tuhannya dibikin sendiri ya, patungnya dia mau dibikin sendiri kan ya. Udah dibikin terus disembah. Coba kalau kata kita kan itu ya, lah orang bego amat gitu ya. Dikasih makan sendiri, dibawain roti sendiri kan gitu ya. Masa iya Tuhan pemberi rezeki makannya aja dikasih sama kita kan begitu ya. Makanya iya itu bodohnya dari situ ya. Bukan bodoh nggak bisa nulis, nggak bisa ngitung, nggak bisa, bukan ya. Tapi bodohnya ya itu otaknya kemana gitu ya. Kok nyembah batu kan gitu ya. Kok batu disembah-sembah sih? Yang mana itu batu nggak bisa ngasih manfaat, nggak bisa ngasih madarat. Bendanya aja benda mati kan gitu ya. Tapi waduh itu luar biasa kan mereka mengagung-agungkan berhala itu kan ya, patung-patung itu. Di situ ya kebodohannya. Nah, Kangjeng Nabi Muhammad yang nggak pernah nulis, yang nggak pernah belajar lah, nggak pernah baca, tiba-tiba harus menghadapi orang-orang Mekah yang pintar-pintar secara tadi ya, secara ilmu teknologi, secara ilmu ekonomi, secara ilmu politik lah begitu ya, bukan masalah akidah gitu ya. Terutama saat itu di Mekah itu yang menjadi tolak ukur tanda seseorang itu pintar berkelas apabila dia mampu membuat satu siiran. Di Mekah waktu itu gitu ya, bikin siiran, bikin puisi, itu tanda tuh, ciri bahwa orang ini pintar banget kalau dia bisa menyusun kata-kata yang puitis gitu ya, siiran. Nah itu biasanya di Mekah itu ada tempatnya di satu pasar. Jadi misalnya setiap minggu atau setiap bulan ciptaan karangan-karangan puisi-puisi yang hebat-hebat dibacain di pasar, didengerin tuh sama orang-orang banyak. Nanti dipilih, diseleksi siapa nih yang paling bagus puisinya. Nah yang paling bagus nanti digantungin di Ka'bah sebagai bentuk apresiasi, penghargaan bahwa ini puisi yang paling bagus. Ditempel tuh di dinding Ka'bah, dilihat, wow ini puisi kirim karangan si Anu gitu. Dulu tuh di Mekah tuh zaman-zamannya begitulah gitu ya. Kalau di kita juga sekarang ada juga sih ya orang yang kalau yang bagus bikin puisinya kan gitu ya, yang ada juga sekarang juga ya. Tapi kan di kita mah ya biasa aja gitu kan ya, nggak terlalu jadi tolak ukur lah kita mah ya. Kalau kita mungkin sekarang orang pintar itu sebutnya profesor. Kalau sekarang tuh kita tuh begitu ya. Ini profesor apa nih? Dia disebut pintar itu kalau sudah punya hasil penelitian, misalnya dia bisa menemukan obat kanker, misalnya kan begitu ya. Oh dari ini, nah itu kan biasanya disebutnya profesor. Nah itu baru disebut pintar, cerdas, punya hasil penelitian kan gitu ya. Kalau di kita malah diantaranya ya. Nah kalau di zaman Kangjeng Nabi waktu itu nggak begitu. Salah satunya itu ya, siiran itu menjadi sebuah kebanggaan, pokoknya luar biasa. Termasuk Kangjeng Nabi itu ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ketika sedang rindu, kagum kepada Nabi, itu bikin siiran juga. Yang sekarang kita baca itu burdah, qasidah itu kalau maulid. Itu kan siiran semua itu. Itu yang bikin emang siapa itu? Itu tuh yang bikin umat Kangjeng Nabi, orang-orang Mekah saat itu, bahkan bukan hanya yang beriman saja, orang kafir gak ada. Saking takjubnya, saking luar biasanya kepada Nabi gitu ya. Nabi itu jujur dan lain-lain.
Kemudian mereka bikin siiran yang sekarang kita baca itu. Banyak banget itu di burdah, di qasidah, di deba, di berjanji. Ya kalau kesininya mah para ulama ya yang bikin, ada juga banyak ya. Yang simti duror kan begitu, kesini mah banyak gitu ya. Tapi kalau awal-awalnya dulu mah itu burdah qasidah yang bikin sahabat itu. Jadi ya kalau kayak sekarang kan misalnya ulama-ulama kita bikin anta samsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri kan gitu. Ya Allah, ya Rasul, kau itu bagaikan matahari, kau itu bagaikan bulan, kau itu cahaya di atas, kan kayak begitu ya. Itu kan kata-kata puisi gitu ya. Sama itu juga dulu sahabat gitu. Nah, sama orang-orang Mekah itu dulu begitu, bikin-bikin sairan. Akhirnya tiba-tiba karena saat itu yang sedang dikagumi, yang sedang naik daun, yang sedang viral adalah bentuk-bentuk sairan, maka untuk menandingi keadaan saat itu, untuk menjawab kecerdasan, kepintaran dan membuktikan bahwa seseorang itu hebat, maka Allah akhirnya menurunkan Al-Qur'an gitu. Ini salah satu bentuk untuk menandingi keadaan zaman waktu itu, karena orang-orang lagi suka-sukanya, lagi menggandrunginya kayak tadi gitu ya, sairan itu. Maka Allah nurunin Al-Qur'an. Cobalah kalau kita baca Al-Quran ya, Masya Allah ya, kalimat-kalimatnya itu ya, balagohnya luar biasa itu kan ya. Jadi diatur di Quran mah ya, yang panjang, yang pendek, yang harus dibaca jelas A, yang harus dibacanya dalam ain, yang harus dibaca biasa H, ada yang harus bersih H, ada yang harus di dada H. Wah itu diatur di Quran mah ya. Bahasa mana yang kayak Quran? Bahasa Indonesia kagak ada aturan begitu. Bahasa Sunda enggak ada. Paling di bahasa Sunda ada bedanya itu aja, penempatan bahasa. Kalau anak kecil neda, kalau makan. Untuk anak kecil tuh neda, kalau yang agak dewasa tuang misalnya, atau yang kecil banget mam. Nah, paling itu aja di Sunda mah gitu ya. Di bahasa Arab kayak gitu sama ya. Kalau berjalan apa, kalau jalannya rada kencang apa, paling ada gitu doang gitu ya. Ada yang samanya seperti itulah kalau di Quran. Tapi enggak sedetil bahasa Arab. Quran bahasa-bahasa yang lain tuh enggak ada. Bahasa Inggris enggak. Bahasa Padang, bahasa Jawa enggak ada yang seperti pengaturan bahasa Arab Al-Quran, enggak ada. Al-Quran mah ya Allah, yang panjang mana, yang pendek diatur ya. Ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Coba lihat ujungnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ujungnya qaf, khalaq, khalaqal insana min alaq, ujungnya qaf juga ya. Jadi kalau qaf semua gitu. Kalau nun semua. Surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas gitu. Kayak begitu kan ya. Kita kan suka ngikutin. Engkau yang di sana, semoga engkau sedang bahagia. Kau dan aku malam ini sedang ada di bawah bulan purnama. Kalau AA semua kan begitu ya. Jangan terlalu mikirin duit, karena kadang orang gara-gara duit jadi sulit. It semua gitu, kadang kita ngikutin ya, supaya disebut ucapan kita itu puitis kan gitu ya. Tapi mana bisa ngalahin keindahan puitisnya Al-Quran? Gak bisa. Itu ya. Kalau Nabi Musa dulu dikasih mujizat tongkat, Nabi Ibrahim dikasih mujizat dibakar gak angus, Nabi Isa dikasih mujizat bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Tapi Kangjeng Nabi mujizat terbesarnya adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena saat itu orang-orang Mekah sedang menggandrungi yang namanya puisi-puisi atau sairan. Mereka bingung itu. Si Abu Jahal, Abu Lahab, gedean Quraisy bingung, orang Mekah. Ini Muhammad nggak pernah nulis. Mereka kan tahu dari lahirnya Nabi, kan tahu mereka. Kan tahu semua. Abu Jahal, Abu Bakar itu kan semua tahu ya. Dari mulai Nabi lahir udah tahu.
Dan mereka tahu perkembangan Muhammad dari kecil sampai dia tahu, nggak pernah nulis, nggak pernah belajar, nggak pernah sekolah, nggak pernah. Tapi tiba-tiba begitu ngeluarin ayat, ngeluarin kata-kata, ya Allah kok ngalahin siiran-siiran kita gitu. Nah ini tanda bahwa kepintaran para nabi mah tanpa ada yang ngajarin gitu, langsung dari Allah, Jibril yang langsung bawa kan itu ya. Jadi bedanya kepintaran nabi dengan kita itu ya, nggak ada yang ngajarin mereka itu. 4, patonah Nabi Muhammad bukan hanya untuk kaum-kaum di zamannya saja, bukan hanya Nabi Muhammad ya, semua nabi, tapi cukup untuk semua umat manusia sampai hari kiamat. Dan dianjurkan juga kepada para ulama sebagai ahli waris para nabi untuk mempunyai sifat patonah untuk mengajak umat ke jalan Allah dan mengalahkan hujah atau paham mereka yang sesat. Jadi terutama Kangjeng Nabi ya, kepintaran Nabi mah bukan hanya di zaman Nabi ada, sekarang Nabi udah nggak ada juga, kita masih bisa merasakan ilmu-ilmu yang diwariskan oleh Kangjeng Nabi. Maka itu kata para ulama, khusus untuk para ulama. Ulama itu kan pewarisnya para nabi. Al ulama warasatul anbiya wa umanaur rasul. Para ulama juga, para kiai, para ajengan, para ustad harus pintar seperti para nabi, karena tugasnya kan sama, dakwah. Jangan sampai ada masyarakat nanya dia bingung. Jangan sampai ustadz di debat sama jamaahnya kalah. Nah, jangan begitu maksudnya. Makanya harus pintar gitu ya, harus pintar. Tahu atau apa itu ya? Nah, tahu saya mah itu ya. Ah, jangan begitu ya. Makanya hati-hati kan itu ya. Kalau kira-kira ilmunya belum cukup, ya jangan itu dulu dah gitu. Kita mau belajar aja dulu gitu ya. Jangan baru belajar 3 bulan itu kayak belajarnya di YouTube misalnya ya, langsung buka majlis taklim misalnya gitu ya. Jangan, nah, nanti ya takutnya begitu ya. Jangan gitu ya. Belum apa-apa udah bikin tabligh akbar, udah ceramah kemana-mana gitu ya. Ya kalau cuma pengen bisa ceramah mah kan gampang, itu bisa diapalin ya. Tapi kan nggak seperti itu tugas para nabi, para ulama, para ajengan, para ustadz kan gitu ya. Maka emang yang pertama ini salah satunya harus pintar dulu. Ya minimal pesantrennya 20 tahun dah. 20 tahun. Semua kitab udah dia pelajari, ya minimal begitu dah gitu ya. Apalagi kalau Qur'annya hafal, tafsirnya, hadisnya, nah baru dah gitu ya. Baru gitu ya. Jadi jangan kekurangan ilmunya dulu, pengetahuannya gitu ya. Karena umat yang akan kita hadapi itu iya disebut apa ya? Ustadz itu, kiai itu disebut berdaulah dengan masyarakat tuh begitu kan ya? Mas apa ustadz, kiai, coba dah pikirin nama kita dah. Kalau kita pikir-pikir ya, ustadz nih, ustadz nggak usah kiai dulu ya, kegedean lah kiai, yang ustadz aja. Itu nih masyarakat ya, kalau ke ustadz gitu ya, kalau ada ustadz dah di kampung kita ya, dari mulai mau lamaran kali ya, mau lamaran dah. Kalau kita nih punya anak mau lamaran ya, itu selain RW diajak, RT diajak, ustadz pasti gitu ya. Ustadz antar mau lamaran gitu. Walaupun dia nggak ngomong, ngasih ustadz gak usah ngomong apa sambutan, paling nggak doain gitu ya. Tutup doa terakhir pasti ustadz kan itu, acara lamaran. Harus ada ya ustadz ya. Ntar beres lamaran 3 bulan datang lagi, ustadz mau nikahan kan itu ya. Kadang tanggal nikah aja mintanya nggak ke Pak RW, enggak. Pak RW ini kan udah lamaran nih, ntar anak saya tanggal berapa ya? Enggak, pasti ustadz. Bagusnya tanggal berapa ya ustadz, anak saya nikah kan gitu ya. Ntar masih ustadz ditanya, nama anak ibu siapa? Oh Romelah, oh Romelah ya. Terus calonnya namanya siapa? Oh si Marjuki, oh Marjuki ya. Tunggu dulu dihitung, oh ini Rajabnya bagusnya Rajab gitu ya. Rajab tanggalnya tanggal muda lah, maksudnya pas punya duit aja lah, penting mah ya. Rajab kan suka ada yang dihitung begitu ya. Itu jangan suka dianggap musyrik ya kalau ada yang ngutang hitung begitu ya. Itu ada ilmunya ya, ada ilmu dari nama biasanya ya, dari nama namanya siapa, cowoknya ceweknya siapa, tanggal lahirnya berapa gitu. Itu dihitung-hitung biasanya. Dan jangan juga dianggap
kalau nikah di bulan ini jelek, enggak. Semua bulan bagus, semua tanggal bagus, semua hari bagus. Cuman biasanya para guru nyari yang lebih bagus gitu ya. Jangan dikira hajatan di bulan Hafid jelek begitu ya. Enggak apa-apa, Hafid enggak apa-apa. Cuman lebih bagus bulan haji misalnya begitu. Sawal gitu ya. Jadi jangan dibilang dihitung begitu teh karena ada hari yang apes, nggak ada ya. Itu kalau hitungan begitu tradisinya orang kafir itu mah begitu mah ya. Kalau di kita mah nggak ada di Islam mah. Semua hari bagus, semua jam bagus, semua minggu bagus semua, bulan bagus semua. Cuman kita mah nyari yang paling bagus. Kalau ada yang paling bagus ngapain kita nggak ngambil yang paling bagus kan gitu ya. Itu suka dihitung begitu ya para guru tuh. Apa itu ininya apa? Hana caraka data sawala, anak celaka, bapak ke bawah-bawah. Kan suka ada gitu ya, dihitung kan gitu ya. Itu nanya tanggal aja mau Ustad. Kata Ustad, udah tanggal sekian ini, ya udah. Kadang Ustadnya istihoroh dulu, sholat hajat dulu biasanya. Udah besok ya, gitu kan. Udah tanggal sekian. Nanti pas nikah tetap RT diajak, RW diajak, tokoh diajak, Ustad gak ketinggalan. Pasti Ustad diajak lagi. Udah nikah tuh, beres nikah, nanti punya anak, hamil 4 bulan, RT, RW kayaknya udah kelewat kalau udah 4 bulan ya, udah nggak diundang. Tapi Ustadz pasti, Pak Ustadz ini udah 4 bulan, pengen didoain, Ustadz lagi 4 bulan, 7 bulan, Ustadz lagi, habis lahiran akekah, Ustadz lagi, habis nyunatin, Ustadz lagi, anaknya mau kawin, Ustadz lagi, udah Ustadz aja itu ya. Ini artinya tugas seorang ustadz. Nabi ge sama dulu Nabi teh begitu. Sahabat nih, ada ontanya kagak mau jalan, ontanya kagak mau jalan, sahabat zaman Nabi ya. Itu nanyanya nggak kemana-mana ke Kangjeng Nabi, onta kagak mau jalan ke Nabi. Ya Rasul, ini onta saya kok kagak mau jalan ya, kata kita ya. Ya Allah, ke Nabi ngapain sih nanya yang remeh-temeh ya? Lu urusan onta mah tanya aja no sama Mang Simin kayak sama siapa Bang Nurdin kayak gitu misalnya ya. Jangan ke Kangjeng Nabi tuh nanya masalah sepeda macet aja harus ngebangunin Abi sih malam-malam misalnya kan itu ya. Bawa aja lah ke Pajar kayak ke siapa gitu, businya kotor mah. Enggak, di zaman Nabi mah enggak. Apa aja sahabat nanya ke Nabi. Ontanya kagak mau jalan, diem aja. Nanya ke Nabi, atuh masalah akidah atuh ya, masalah ibadah tuh nanya ke Nabi mah enggak, sahabat tuh. Ini fungsinya Nabi ini, ulama tuh sampai kayak begitu ya. Kata Nabi, ontanya di mana? Di sana ya Rasul. Disamperin sama Nabi ontanya, samperin. Yang motornya di mana Bu mogoknya? Di sono bi, di gang itu. Kelewatan ini, aduh ibu-ibu motor mogok aja bilang gak habis. Tapi nggak apa-apa kan itu. Ayo di mana Bu motor mogoknya Bu? Sono, ayo. Nabi ke sama, di mana mogoknya? Diamnya itu onta. Sono ya Rasul, diantar. Nabi belum nyampe, onta itu udah ngeliat. Kalau sekarang mah kebo maone lah gitu ya. Bi, kebo maone kagak mau makan bi, depah aja bi, ngebak aja bi. Mana mak? Kebonya mak? Itu bi biasa di bawah. Samperin sama saya. Saya belum nyampe, itu kebo, itu mah onta. Ontanya lagi berdiri kan ya. Begitu ngeliat Kangjeng Nabi, depak. Ontanya langsung depak. Berapa sih jauh, tapi dia udah ngeliat Nabi datang. Itu ontanya sahabat depak. Depak tahu depak? Depak. Iya, duduk gitu kan. Asalnya kan berdiri dia tuh depak. Kan dia nggak mau jalan depak. Sahabat ngelihat ontanya depak, mikir dia, ya Allah, onta yang nggak berakal aja ketemu Nabi depak, sujud, menghormat. Apalagi saya manusia yang otaknya sempurna. Akhirnya di hati ada keinginan dia tuh, saya juga mau sujud ke Nabi gitu di hati dia, mau sujud ke Nabi, saking pengen mengagungkan Kangjeng Nabi, saking Nabi mulianya saya pengen sujud ke Nabi. Onta aja sujud depak ke Nabi di hati dia. Itu di hatinya baru begitu doang ya. Nabi udah tahu, Nabi itu ya. Kita mah ada orang curhat kayak nyari solusinya bingung kita mah ya. Padahal mulutnya udah ngomong, udah jelas banget itu masalah. Kita mah ngasih solusinya masih bingung. Nabi mah nggak usah ngomong, hati aja kita ngomong ketahuan sama Nabi mah. Saking tajamnya basiroh Nabi. Kan manusia teh punya basor, punya basiroh. Kalau basor mah penglihatan mata, ini nih namanya basor.
nih penglihatan mata nih, saya ngelihat ini pakai basor nih, ngelihat maone tuh pakai basor. Tapi kalau basor bisa ketipu, penglihatan mata bisa ketipu. Maone cakep banget itu ya, masya Allah, nggak tahu mau bedaknya, tebal banget. Itu penglihatan mata bisa begitu, penglihatan mata bisa ditipu gitu ya. Mata mah bisa ditipu, tapi kalau ainal basiroh, mata hati nggak bisa. Nyender aja mau ngomong di hatinya gitu ya. Aduh lama banget bi ngaji bi ya lebih doa nama bi doa gitu. Itu kalau sama hati kedengeran. Ainal basiroh mah ya kedengeran itu tahuan. Banyak ya kejadian begitu ya. Kita kalau ke guru, ke ulama belum ngomong, guru kita udah ngomong gitu ya. Udah itu mentar geng lama selesai. Udah kita belum ngomong, emang kita mau curhat ke guru teh gitu. Saya ke Kang Haji Ajid, ke Abah kalau ke Tasik sering banget begitu alumni Udama. Kalau ada apa-apa masalah, nah sama alumni kayak begitu tuh. Apa aja ada masalah nggak pernah lari kemana-mana, pasti ke Tasik ke gurunya. Ngadu kita ke guru. Tapi biasanya sebelum kita ngomong kayak guru udah tahu. Udah biarin Jid gitu nih. Gitu tahu guru mah ya. Tuh Nabi kayak tahu gitu. Begitu sahabat bilang, saya juga pengen sujud nih ke Nabi. Apa kata Nabi? Kalau saja manusia boleh sujud kepada manusia lagi, maka kata Nabi, aku yakin pasti akan menyuruh yang paling pertama sujud manusia ke manusia adalah istri sujud kepada suaminya, kata Nabi. Bingung itu si sahabat ya. Aduh, gua belum ngomong, Nabi udah tahu kan itu ya. Artinya apa? Kagak boleh sujud ke manusia, kagak boleh gitu ya. Itu mau onta, ya biarin lah onta namanya juga ya. Dan nggak tahu itu depannya juga tahu depan kenapa kan itu ya, tahu udah pegel kali dari tadi berdiri ya. Dia tiba-tiba ngambil kesimpulan kan gitu ya. Nggak boleh sujud manusia kepada manusia. Kalau boleh katanya, aku pasti suruh yang harus sujud manusia ke manusia itu adalah seorang istri kepada suaminya. Dan dari situ juga jadi syariat, saking gede-gedenya hak taat istri kepada suami. Bahkan kalau agama membolehkan manusia sujud ke manusia, pasti seorang istri disujud kepada suami itu. Bayangin ya, saking gede-gedenya hak taat seorang istri kepada suaminya gitu. Kayaknya kan ada peribahasa ya, surga dan neraka istri itu ada di suami kan gitu ya. Saking gede-gedenya. Bahkan kalau nanti di tasawuf disebutnya hak suhbah namanya. Hak suhbah istri kepada seorang suami gitu. Tuh di zaman Nabi sama begitu ya. Nanya masalah gitu aja, nanya gitu. Sama ustad-ustad gitu begitu di rumah tuh ya. Jam 12 malam dibangunin. Ada apaan bu? Anak saya gak bisa tidur, nangis mulu Pak Ustad katanya. Masya Allah. Itu anak nangis, orok anak nangis. Nah datang ke Pak RW gak bakalan bawa air ke Ustad. Mau jam 12 kayak bangunin pokoknya mah. Dan emang kita siap begitu. Di masyarakat itu emang udah harus begitu kita itu. Harus udah siap digituin. Kira-kira Ustad gak mau diganggu begitu, jangan jadi Ustad udah ya. Jadi Pak RT aja udah dah. Paling Pak RT Pak RW minta tanda tangan, surat pengantar gitu ya. Gak bakal tuh ada yang ngebangunin malam-malam minta air, gak bakalan. Apa ini? Itu Pak Ustad, anak saya gerokan aja kesurupan jin pohon kapuk kali Pak Ustad. Itu datang Pak Ustad, itu ada yang kesurupan juga. Pak Ustad itu datang. Sampai ngawinin lagi, sampai nanti mati. Bahkan sebelum mati, lagi sakit aja, lagi sakit Ustad minta air ini, emak kayaknya udah berat banget itu kayaknya Ustad gitu ya. Terus datang lagi, alhamdulillah Ustad udah dikasih air mati emak saya. Alhamdulillah emak mati. Orang ada yang begitu keceplosan kadang ya. Emaknya mati itu bukan inilai, alhamdulillah Ustad emak saya mati kemarin sama Pak Ustad dikasih air katanya. Buseng emak mati alhamdulillah. Ya saking udah kelamaan kali ya sakitnya kali gitu ya. Bukan innalillahi, alhamdulillah. Mati, datang lagi Ustad, mati Ustad. Udah diapain sama Pak Ustad sampai tar tahlil Pak Ustad. Udah Pak Ustad deh semua udah Pak Ustad. Nah itu ya. Jadi seorang ulama, seorang kiai harus siap dengan permasalahan-permasalahan semacam itu. Kalau kagak pinter, repot ya. Iya kalau nggak pinter ya. Lah, bininya kagak pulang-pulang aja emang kemana datangnya? Ustad, kata lakinya, bini saya ini kagak pulang-pulang ya katanya. Ustad, anaknya bandar banget. Ustad, apa aja ya Ustad? Itu tadi sahabat aja apa aja nanya ke Nabi.
Ya Rasul, ini kita mau nanam korma, caranya gimana ini Rasul? Nanya ke Kanjeng Nabi. Ya Rasul, ini supaya kebo anaknya sehat nih gimana? Nanya ke Nabi itu masalah kebo, masalah sananya, masalah apa ya? Paling masalah yang gede-gede, mau perang, masalah negara, apalagi itu ya. Yang hal sepele aja. Karena memang para jamaah ya, kita juga sebetulnya kepada Allah teh kudunya begitu. Nabi-nabi dulu nih kalau mau masak kagak ada garam, emang mintanya ke siapa? Ke Allah, ngedoa. Coba kalau kata kita ya elah garam doang ngedoakan, ya Allah berikan saya garam, kalau kata kita kan itu ya. Tapi para nabi ini saking udah, ya kata saya kemarin ya, kita kalau lagi di jalan, ban kita kempes, lagi di jalan bawa motor ya, ban kita kempes, yang ada di otak kita siapa? Si Batak, tukang tambal ban kita kan begitu ya. Kalau lagi naik motor ban tiba-tiba kempes, maka di otak yang ada tambal ban Batak yang buka di mana ya, kan begitu ya. Ada gak Allahnya? Gak bakalan gitu ya. Ini konyol-konyolnya kita nih ya, lagi dapat masalah lebih ingat sama si Batak daripada ingat kepada Allah. Padahal yang ngebocorin ban si Batak apa Allah? Ya Allah syariatnya kena paku. Tapi kalau kata Allah nggak bocor walaupun ditusukin paku kan enggak. Artinya apa sih yang bisa terjadi tanpa seizin Allah? Makanya ada peribahasa, jangan takut digigit anjing hidup mah. Yang harus kita takutin mah Allah ngizinin itu anjing ngegigit kita. Nggak usah takut digigit anjing mah nggak usah. Walaupun itu anjing ngegonggong nyamperin kita, kalau kata Allah nggak bakal gigit kita mah nggak bakalan. Iya emang kita takut maunya anjing kan itu ya. Ini maksudnya lagi ngelatih iman kita gitu ya. Kenapa kita harus takut kepada makhluk? Apa sih mampunya makhluk kalau Allah tidak mengizinkan gitu. Artinya yang harus kita takutin mah Allah yang memiliki semua makhluk kan begitu. Ya kayak tadi juga begitu. Konyol amat sih ketika ban bocor malah ingat si Batak kan begitu ya. Padahal itu ban bocor tuh dibocorinnya hakikatnya sama Allah. Kenapa enggak ke Allah dulu ingatnya? Astagfirullah, ban saya bocor ya Allah. Ingat Allah dulu kan gitu ya. Punya dosa apa? Ban saya padahal ini masih bagus ban gitu ya. Ya Allah saya nerima dikasih musibah ban bocor, tapi saya juga minta saya sekarang mau ke si Batak lah, tukang tambal ban, kasih si Batak kemampuan ya Allah untuk menyelesaikan ban bocor saya. Nah yang bener kan begitu ya. Walaupun kita tahu di depan ada tambal ban langganan saya, sama Allah bisa aja nggak itu si ban depannya ditutup tokonya sama Allah, bisa nggak? Mampu Allah mah ya. Kita jauh-jauh dari sini ngedorong pas ke depan, ya tutup tuh. Gara-gara kita nggak minta dulu pertolongan kepada Allah. Atau warung tambal bannya buka, semua alat-alat ada, silainya ada. Pas kita ke situ tiba-tiba tangan silai dibikin setruk sama Allah. Bisa aja Allah mah ya. Pas mau buka, aduh ini Pak, kenapa ini saya jadi lemes begini kan begitu ya? Kan Allah mampu aja. Tapi kenapa sih nggak minta dulu ke Allah pertolongan teh? Langsung aja itu konyolnya kita gitu. Makanya para nabi mau begitu. Jangankan hal yang besar, hal yang sepele aja mintanya ke Allah dulu. Mau masak nggak ada garam dia mintanya, kalau ya Allah saya mau masak nggak ada garam, kasih saya garam gitu doanya ya. Gitu. Ke Allah mintanya. Syariatnya nanti kemana aja, tapi artinya Allah harus didahulukan gitu. Ya Allah ini mau masak kehabisan garam, ini mau ke Bukadek, mudah-mudahan engkau adakan garam di warung Bukadek, dan engkau adakan juga uang untuk beli garamnya, engkau kuatkan juga kakiku untuk melangkah ke warung Bukadek, engkau lembutkan juga hati Bukadek kalau Maone gak punya duit mau ngutangin, ya kapan mau masak, ini keduanya panjang banget. Lah emang begitu ya. Itu teh namanya munajat. Munajat itu teh bukan doa, munajat. Jadi panjang gitu ke Allah teh begitu ya. Lagi-lagi ke orang kalau nggak begitu mah nggak bakalan dapet ya. Malam-malam saya ke Mone pinjemin duit saya. Langsung begitu ya. Kata Mone apa lagunya si Abi katanya. Datang. Jangan begitu Bi. Jadi orang mah Abi Ustad gitu nggak ada akhlak banget macam gitu ya. Datang ke sini itu salam dulu Bi, assalamualaikum gitu dulu Bi.
udah salam atau basa-basa nanya kabar maone ke maone sehat gitu dulu kan enak ya. Daripada ya Allah sehatkan badan saya ya Allah, panjangkan ya Allah kata Allah lah kan itu ya, kagak ada adabnya pisan orang ngedoa aja begitulah. Puji dulu Allahnya. Alhamdulillahirabbil alamin hamdahi wa bi ni'amahu. Terus kita puja-puja Allah dulu kan itu ya. Terus baru nanti ujung-ujungnya mone ada enggak 100 biar silaturahmi kita enggak putus. Nah kan begitu. Oh iya bi ada kan gitu ya. Kalau udah basa-basi mah kan gitu. Jangan datang jauh-jauh langsung minta kan itu, enggak ada akhlak gitu. Sama ke Allah juga. Ngomong aja dulu panjang lebar kemana-mana baru minta gitu ya. Namanya munajat gitu ya. Jadi harus pintar para ulama, para kiai, karena mereka adalah yang akan meneruskan perjuangan para nabi. Dan pada kenyataannya begitu ya. Semua masyarakat itu sebetulnya daulahnya kepada para ustadz, para kiai. Lebih daulah ya, lebih berdaulat ya kepada para ustadz. Dan itulah tugas para harus segala bisa. Apa aja masyarakat tanya bisa. Ngobatin yang kesurupan bisa. Ngobatin apa aja bisa. Tentang bangunan ngerti, tentang mobil paham, harus paham semua ya. Harus, jangan ustadz tuh ngaji mulu, ngaji ditanya ini enggak boleh. Harus pintar, harus patonah gitu. Makanya pesantrennya enggak boleh sebentar ya. Dan di pesantren segala ilmu diajarkan. Ntar Mas Siti lebih tahu ya, anaknya di pesantren apalagi di Tasik. Apa santri enggak diajarin di Tasik? Disuruh masak diajari di Tasik mah, disuruh bertani, miara ikan, nanam ini bangunan ya mone. Kalau ngeliat di bangunan di pesantren emang yang Mas Siti, kalau di sono emang siapa yang kerjanya ya? Santri mulu ya. Bahkan kiainya turun langsung ngukur semua, kiai semua. Udah nggak ada tukang paling ini mah pasang ya, ini ukurannya udah nih gitu aja tukang mah gitu. Tapi semuanya yang ngegambar emang siapa? Kiai yang ngegambar di Tasik gitu emang saya gambar. Ini komputer, Kang Haji Aji itu semua yang ngegambar semua. Padahal sekolahnya sampai MI bukan SD, MI nggak SD nggak SMP, apalagi kuliah enggak. Tapi itu bangunan yang hebat di Tasik itu semua sama Kang Haji semua digambarnya. Nanti sama Kang Haji ada lagi satunya tuh, Ang Iin namanya. Oh itu juga cerdas juga, pintar ngegambar. Kalau ngaji mau nggak usah ditanya, Ustadz mah emang jagonya gitu ya. Tapi kalau jago bangunan, jago teknologi, jago itu namanya multi komplek, multiguna, multifungsi namanya. Semua apa aja ilmu bisa, harus begitu jadi orang gitu ya. Jangan bisanya satu doang gitu ya. Masyarakat kan masalahnya nggak satu kan. Nanti kita di tengah-tengah masyarakat masalahnya beda-beda kayak tadi kan. Maka kita harus bisa menjawab. Kalau nggak patonah nggak bisa, harus cerdas, harus pintar ya. Sampai situ aja dah. Nanti kita lanjutkan halaman 70. Wad dalilu ala zalika. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah ya.